Makanya saya selalu mengatakan kita harus belajar etimologi bahasa asli. Karena terjemahan dengan diksi-diksi dan pilihan katanya itu nggak selalu pas, nggak selalu sama, nggak selalu benar. Sama seperti terjemahan LAI, Yesus telah melakukan hukum Torah di kayu salib. Itu kan terjemahan yang goblok, sudah bodoh secara bahasa. Jadi struktur kalimatnya aslinya nggak begitu. Secara doktrin itu juga nggak masuk akal. Torah itu nubuatan-nubuat yang dipakai untuk meyakinkan orang bahwa Yesus itu juru selamat. Inilah juru selamat yang dinubuatkan kitab Torah. Itu kan lucu. Jadi kita nggak usah pakai kerohanian, pakai otakmu saja. Gitu. Yesus menggunakan kutipan PL Torah untuk menyatakan akulah Mesias yang dijanjikan PL. Terus kemudian dia memakukan hukum, dia membatalkan yang dia kutip itu ketika disalib. Ini kan nggak masuk akal itu. Kalau nggak masuk akal berarti bodoh gitu. Tidak ada kata lain yang lebih tepat. Kenapa orang pintar jadi bodoh? Ini kan aneh. Gitu. Sudah sekolah teologi, S1, S2, S3, tetap goblok. Kerohaniannya bodoh. Punya titel S3 teologi, tapi ngomong Torah dibatalkan Yesus. Itu kok bisa? Gitu. Nggak masuk akal. Kalau fondasi bangunannya kotak, temboknya ya kotak. Segala gelar kemesian Yesus itu dari PL, tidak ada yang tidak dari PL. Makanya kitab Matius, kitab Ibrani spesifik sebagai contoh, itu kan apologetika kepada orang Yahudi. Hei Yahudi, inilah orang yang dinubuatkan kitab Tanakh, PL. Ini ayatnya. Maka di Matius itu banyak sekali kutipan PL, persis gitu. Misalnya tentang Yohanes Pembaptis, inilah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, seperti dinubuatkan Nabi Yesaya kalau nggak salah. Selalu mengutip. Kenapa? Karena butuh legitimasi, butuh topangan PL. Terus kemudian ada orang bilang Yesus membatalkan hukum PL, sehingga kamu boleh makan babi, intinya kan begitu. Ini kan aneh. Jadi hanya supaya kamu bisa makan babi, orang harus membuat perubahan di ayat, perubahan di terjemahan. Aslinya nggak nulis begitu, sama seperti Markus 9:11 mana itu. Jadi KJV dan LAI beda banget. KJV bilangnya dibuang ke jamban. Jadi debu yang kamu makan itu nggak ngefek ke kerohanian, karena akan dibuang ke jamban, kotoran debu itu. Tapi tiba-tiba LAI nambahi gitu ya. Dengan ini dia menyatakan semua makanan halal. Orang urusannya makanan halal. Itu ayat tentang cuci tangan yang disebut tradisi tadi. Jadi kalau kamu makan dengan tangan kotor, itu nggak ada dosanya. Itu yang mau diomongkan. Tapi tiba-tiba dialihkan jadi satu kalimat, Yesus menghalalkan segala makanan. Ini terjemahan paling goblok yang pernah saya lihat. Di teks Yunani saja itu tidak mainstream. Jadi mungkin aku belum punya bukti soalnya. Apakah ini ada satu manuskrip yang nulis seperti itu? Tapi dari semua terjemahan yang literal dari Yunani, saya belum menemukan. Di Pesita ya tidak ada, di bahasa Inggris yang literal juga tidak ada, bahkan yang mainstream kayak KJV juga tidak ada. Kok tiba-tiba LAI berani-beraninya nulis dia menghalalkan segala makanan? Ini munafik, terjemahan-terjemahan munafik. Kan punya kepentingan. Karena biar bisa makan segalanya, maka dia bikin terjemahan supaya dia nggak merasa berdosa. Dia edit lah. Jadi penerjemahan itu tendensius, tergantung apa? Tergantung doktrinnya. Kalau dia punya doktrin bahwa Yesus membatalkan Torah, ya terjemahannya nuansanya kan begitu. Jadi Galatia kan diterjemahkan dengan cara begitu. Makanya nanti kalau mau kita bahas itu kegoblokan penerjemahan Galatia. Jadi yang dianggap permusuhan sebenarnya kan Yunani dan Yahudi. Jadi intinya Paulus itu ngomong begini. Dulu ada permusuhan antara Yunani dan Yahudi. Orangnya ya.
sekarang dipersatukan dalam Yesus. Itu inti kalimatnya. Tapi dalam terjemahan-terjemahan LA dan banyak terjemahan lain itu ditafsir dengan pemotongan penggalan yang berbeda, sehingga permusuhan itu ditujukan kepada PL dan PB, kepada salib dan Torah. Jadi seakan-akan salib itu musuhnya Torah. Ini terjemahan secara bahasa salah, di pemenggalan transkripnya, perubahan idenya sudah salah. Terus kemudian menghasilkan doktrin yang salah juga gitu. Apa nih? Apa nih? Tetap. Putus, Mas. Oh. Ya. Oke, kita ulang. Mas Ferik. Ya, udah. Oke, lanjut ya, saya nggak tahu kok putus itu kenapa. Jadi ada banyak terjemahan yang salah, tidak sesuai bahasa asli. Kalau sesuai bahasa asli atau tidak bisa dinegosiasi. Makanya kalian di El Sadik ini saya paksa. Saya nggak peduli kamu pintar atau goblok, pokoknya harus belajar bahasa Ibrani. Saya nggak peduli, karena itu yang seharusnya. Kalau kamu merasa bodoh, pakai terjemahan banyak, kitab-kitab terjemahan banyak. Maksudnya kamus ya. Sudah ada interlinear. Jadi kalau baca Alkitab untuk studi, pakai interlinear. Kamu ngerti kata itu dari bahasa aslinya apa, kamusnya apa, tinggal diklik gitu. Enak banget. Tidak perlu kecerdasan kumlot, itu tidak perlu. Kamu yang penting tidak buta huruf bisa gitu ya. Intinya adalah niat atau tidak. Jadi dimuridkan itu niat atau tidak.